Masa muda, masa dimana waktu kita luang, pikiran fresh, hafalan kita kuat, berani, optimisme tinggi, tubuh kita sehat, tenaga kita kuat, semangat membara. Sebagian besar masih mendapatkan uang saku dari orang tua, tidak pusing memikirkan dapat uang dari mana. Wah, mumpung masih muda, santai dulu dong. Kita senang-senang, kita foya-foya, atau paling enggak mager dulu lah. Nanti aja rajinnya waktu tua. Wait, ingat, makin nambah umur, makin banyak yang harus diurus. Waktu makin sibuk, banyak yang kita pikirin. Hafalan lemah, makin pikun. Penyakit datang satu-satu, bawa temennya, badan makin lemah, semangat makin lesu. Kita harus mandiri, cari penghasilan sendiri, bahkan menanggung nafkah orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Semakin pengecut, perhitungan sama resiko, karena nggak lagi hanya diri kita sendiri yang dipikirkan, ada keluarga yang harus kita tanggung. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi Allah, waktu muda ini tidak terasa akan cepat berlalu, tidak akan terulang. Dan ingat, apa yang kita panen di masa mendatang adalah apa yang kita tanam di masa muda kita. Maka dari itu kita bisa temukan di negara-negara Eropa yang muda-mudinya bergaya hidup bebas, orang lanjut usia di sana memiliki tingkat depresi yang sangat tinggi. Tentu hal tersebut adalah panen dari apa yang telah mereka tanam di masa mudanya. Naudzubillahi min dzalik. Kelak di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban khusus tentang pemanfaatan masa muda ini. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tazul qadamnu adama yaumal qiyamati min indi rabbi hatta yus'ala an khams. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sampai ditanya tentang 5 hal. Di antara 5 hal tersebut, an umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah. Tentang umurnya, dalam apa ia menghabiskannya, dan tentang masa muda, dalam apa ia memanfaatkannya. Orang-orang yang memanfaatkan masa mudanya dengan baik, ia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang pertama, di dunia, ia akan memanen apa yang ia tanam pada saat muda. Di masa tuanya insya Allah Ta'ala. Misalkan ketika ia gunakan masa mudanya, ia sibukkan untuk menghafal Al-Quran, ia akan menjadi penghafal Al-Quran insya Allah. Apabila ia sibukkan dengan merintis usaha, ia akan menjadi pengusaha, atau bahkan menjadi pengusaha yang hafal Al-Quran dan sebagainya. Kemudian yang kedua, di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan naungan di padang mahsyar ketika matahari didekatkan di atas kepala manusia. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 macam orang yang kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaunginya pada naungannya di hari tidak ada naungan selain naungannya tersebut. Di antaranya, syababun nasyabi ibadatillah, yaitu pemuda yang ia tumbuh dengan beribadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Yayasan Media Hikmah Nusantara Al-Quran dan Sunnah